Ini adalah Lampung, provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 9.100.000 jiwa, membuatnya menduduki peringkat ke-8 sebagai provinsi dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk tersebut, seharusnya Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, mengapa hal tersebut belum terwujud? Salah satu penyebabnya adalah jalan. Presiden Joko Widodo hari ini diagendakan melihat kondisi jalan rusak di Provinsi Lampung usai viral di media sosial. Akhir-akhir ini kita juga mengetahui sosok Bima yang kerap mengkritik pemerintah Lampung atas rendahnya kualitas jalan di Provinsi Lampung. Kita akan membahas isu ini dari aspek logika, Pancasila, kewarganegaraan, hingga aspek kewirausahaan. Pertama-tama, kita bisa melihat karakter dari pemerintah dan rakyat di Lampung itu sendiri. Menurut Lihat.com, Gubernur Lampung yaitu Arena Junaidi dianggap oleh netizen serta warga setempat sebagai pemimpin yang tidak punya malu. Itu karena Bapak Arinal terlihat hanya bertepuk tangan ketika Pak Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih peninjauan jalan rusak. Walaupun permasalahan tersebut adalah akibat kelalaian dia sendiri sebagai Gubernur Lampung. Dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Ditambah lagi, ia tidak mengetahui tempat yang akan dikunjungi oleh Pak Jokowi. Seperti ramah. Lebih banyak. Maka tidak heran jika warga setempat banyak yang memberikan kritik buruk kepada Pak Arinal. Dengan itu, kita dapat melihat karakter Pak Arinal yang kurang memiliki kesadaran akan wilayah maupun kebutuhan rakyat setempat. Sebagai seorang pemimpin yang baik, seorang gubernur harus memiliki tolak ukur atau nilai dalam diri mereka sendiri yang baik untuk mengambil keputusan. Dengan itu, gubernur dapat mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya sendiri, termasuk kebutuhan infrastruktur yang sudah lama menjadi masalah. Karakter peduli juga penting bagi seorang pemimpin dan menyadari bahwa ada yang kurang beres dan mengambil langkah untuk memperbaiki masalah yang ada, agar gubernur dapat peduli atas kondisi lingkungan Lampung termasuk jalanannya. Dari sisi rakyat sendiri, juga perlu memiliki etika yang baik dalam berkritik agar apa yang disampaikan dapat menuju ke sesuatu yang konstruktif dan membantu pemerintah dalam melakukan tugasnya. Adanya hubungan timba balik di mana rakyat dan pemerintah saling mendengarkan dan saling membangun dapat membuat Lampung menjadi provinsi yang lebih baik lagi. Memangnya ada hubungan kasus kritik Bima Yudho terhadap Lampung dengan Pancasila? Ternyata kasus ini ada keterkaitannya loh dengan Pancasila. Kalau kita membahas tentang Pancasila, pastinya berhubungan dengan sila-sila ya kan? Sebelum kita membahas sila-silanya, kita perlu mengetahui dulu nih salah satu nilai terpenting dalam hidup berlandaskan Pancasila, yaitu nilai kebangsaan dan pembentukan karakter. Dunia pendidikan memegang peran penting dalam mengembangkan nilai kebangsaan dan karakter. Proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangannya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan, kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Namun, seperti yang diungkapkan oleh Bima Yudho, pendidikan adalah akar dari masalah yang terjadi di Lampung. Sistem pendidikan di Lampung jelas-jelas bermasalah. Kecurangan pada seleksi peserta didik menjadi indikasi jelas dari kelemahan sistem pendidikan di Lampung. Terjadi banyak kecurangan seperti penitipan dan tersebarnya kunci jawaban menjelang ujian nasional sangatlah merajalela di sana. Sistem pendidikan yang bermasalah membahayakan karakter dan nilai-nilai kebangsaan, sudah sangat jelas. Jadi, benar saja ketika akarnya saja sudah tidak benar, pastinya akan banyak masalah timbul ke depannya. Lantas, sila-sila apa yang berhubungan dengan kasus ini? Memangnya beneran ada? Tentu ada. Sila-sila yang berkaitan adalah yaitu sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Isu infrastruktur dan pendidikan merupakan hal yang berbenturan dengan sila kedua. Isu infrastruktur dan pendidikan di Lampung mencerminkan ketidakadilan dan kurangnya perhatian terhadap kepentingan warga. Ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah Lampung terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketergantungan pada sektor pertanian dan kurangnya diversifikasi ekonomi merupakan hal yang membentur sila kelima. Apa itu diversifikasi ekonomi? Simpelnya, diversifikasi itu pengembangan usaha lain. Misalnya selama ini Lampung tergantung pada sektor pertanian, maka diversifikasi ekonomi berarti mencoba mengembangkan sektor lain seperti pariwisata dan industri kreatif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakstabilan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang dihadapi masyarakat Lampung. Jadi kita perlu memperbaiki akar masalah terlebih dahulu, yaitu sistem pendidikan bermasalah sebelum memperbaiki kekurangan lain di Lampung. Pentingnya pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang tanpa penangguhjawaban yang jelas. Dan hal ini menjadi masalah serius dengan konsekuensi kerugian bagi banyak pihak. Di Indonesia, kasus korupsi terus terjadi tanpa henti, mengakibatkan dampak negatif yang luas. Salah satu contoh yang tengah viral adalah kasus Kota Lampung, di mana terungkap bahwa infrastruktur di kota tersebut sangat buruk. Penyebab buruknya infrastruktur ini diduga kuat karena adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pentingnya pemberantasan korupsi menjadi sangat relevan dan mendesak. Upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia perlu diperkuat, terutama dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dengan memerangi korupsi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan, serta memastikan penggunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberantasan korupsi berdampak pada peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Sumber daya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, menciptakan fasilitas yang memadai. Infrastruktur yang baik membuka peluang usaha, meningkatkan aksesibilitas, dan dorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai juga meningkatkan kualitas hidup, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Untuk kemajuan berkelanjutan, pemerintah dan masyarakat harus bersatu melawan korupsi. Pencegahan korupsi melalui transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan lembaga anti korupsi independen. Menghilangkan korupsi membangun fondasi pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jalanan yang rusak tentunya akan mempengaruhi jalannya distribusi logistik yang pada akhirnya akan menaikkan harga sembako. Lalu, bagaimana kita sebagai jiwa wirausaha dapat mengatasi masalah tersebut dengan ide bisnis? Kelompok kami bersepakat dengan membuat sebuah jasa pengiriman melalui sepeda motor. Dengan jasa pengiriman ini, kita dapat menawarkan barang-barang kebutuhan hidup dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk meningkatkan ide usaha bisnis ini, kita dapat membuat sebuah aplikasi mobile atau web application yang nantinya akan memudahkan para pengguna untuk mengakses layanan kami. Akan tetapi, dalam proses pembuatan ide usaha ini, tentunya kita akan mengalami beberapa rintangan, yaitu kita memerlukan tenaga ahli untuk membuat sebuah aplikasi atau website yang akan kita gunakan, dan juga kita memerlukan beberapa tenaga kerja untuk melakukan jasa pengiriman kita. Sekian dari materi isu mengenai rusaknya infrastruktur di Lampung terkait dengan pokok bahasan Cendekia, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Kewirausahaan. Kami FG5 mengucapkan terima kasih.